Kanza, salah satu pengembang dari aplikasi Kanza yang kita gunakan saat ini. Untuk malam hari ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, bagaimana alur layanan di UGD. Kemudian kedua, bagaimana alur layanan di rawat inap. Dan yang ketiga, alur layanan dengan menggunakan screening. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Pak Agus. Siap, terima kasih Pak Saleh. Ini pesertanya 13 saja cukup ya ini ya. Ya, cukup Pak nanti nih. Siap. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Malam ini kita bukan saya ngajari ya, tapi kita sharing ya karena memang untuk alur itu di setiap puskesmas, vaskes, klinik itu punya seni masing-masing. Jadi di Kansa itu bisa dikembangkan dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing karena memang posisi mohon maaf nih sesuai dengan kondisi SDM dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan sharing aja terkait dengan alur yang ada saya laksanakan di tempat saya. Nanti teman-teman mungkin jika memang sama silakan dipakai, tapi memang oh itu saya di tempat saya tidak bisa Mas pakai seperti itu. Itu memang harus kita sesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Nah, ini saya juga pakai websync aja yang kemarin dikasih Pak Madur untuk uji coba. Kemarin saya minta Pak Madur untuk belajar-belajar kalau kayak gini. Ya, teman-teman, jadi mungkin untuk IGD dan yang IGD rawat inap itu satu alur satu kesatuan yang memang akan selalu dilaksanakan di tempat Bapak Ibu yang ada puskesmas rawat inapnya. Jadi sama dengan yang sudah-sudah mungkin teman-teman dengan Pak Madur maupun Pak Saleh sudah diajari terkait dengan hak akses dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari sini, mohon maaf, ini kita lihat ini memang Bapak Ibu akan mengalami kepusingan yang luar biasa karena terlalu banyak menu yang dimunculkan. Sehingga di sini fungsi dari hak akses itu sangat penting. Silahkan teman-teman di tim puskesmas, silakan hak aksesnya pertama kali disesuaikan saja. Jadi jangan semua hak akses diberikan. Karena kalau semua hak akses ini diberikan, teman-teman itu akan mengalami kepusingan. Benar, ini sudah saya lakukan. Jadi silahkan harapan saya sebagian aja yang sesuai kebutuhan mereka. Ini yang pertama kali. Karena otomatis nanti hak akses itu hanya akan mengikat muncul pada orang-orang yang melaksanakan ini. Seperti ini, mungkin nanti ini di awal ya. Ini untuk mengurangi kemungkinan teman-teman mengalami kebingungan mana sih yang harus saya isi. Tapi ketika di sini sudah kita berikan sesuai dengan kebutuhan dia, maka dia tidak akan mengalami kepusingan. Nah, oke, ini untuk teman-teman admin. Sekarang alur aja kita akan berbicara alur. Kalau di tempat saya, alur untuk baik IGD rawat inap, kalau kita ibaratkan IGD itu dimanapun tempat kayak terminal. Jadi memang kayak terminal di terminal bis. Jadi dia itu bisa saja dia itu melanjutkan perjalanan ke kota lain atau dia di situ selesai dia bisa pulang. Nah, jadi IGD itu kalau saya ibaratkan adalah terminal. Nah, jadi pasien yang ada di sini, misalkan ini kita lanjut aja langsung ke implementasinya. Nah, misalkan ini adalah pasien kita ambil Hasrun Oganda. Nah, ini kita simpan. Nah, ini Hasrun Oganda ini bisa saja dia sebagai pasien rawat jalan atau sebagai pasien rawat inap. Maka kalau di tempat saya, pertama kali yang saya lakukan di tempat saya adalah teman-teman akan melakukan yang disebut dengan di sini melakukan yang disebut dengan triase. Jadi datang pertama kali, walaupun triase kami adalah triase rawat jalan, triasenya masih belum menggunakan Australian triase skala,
Tapi lumayan lah, kita hanya ini sebenarnya triasenya terlalu sederhana, karena kalau kita pakai triase yang sebenarnya, kita harusnya pakai yang Australian skala triase. Nah, itu. Tapi ini sudah lumayan untuk bisa melihat tingkat kegawatan pasien yang datang ke tempat kita. Ini biasanya kita misalkan non trauma dan lain sebagainya. Ini yang pertama kali dilakukan. Walaupun ini akan hanya penilaian sekilas saja, penilaian sekilas sebelum kita laporkan ke dokter. Jadi teman-teman perawat ini dilakukan oleh teman-teman perawat ya. Jadi teman-teman perawat saya biasanya akan melakukan ini dulu, akan melaporkan ini ke dokter. Yang biasanya dia dilaporkan adalah yang ini. Jadi teknik SBAR kita nanti sebenarnya yang dilaporkan setelah dia melakukan pemeriksaan ini. Kalau di tempat saya, nah ini tidak ada. Terus bagaimana pernapasannya dan lain sebagainya. Ini apabila triasenya triase primer. Nah, jadi triase primer atau triase sekunder. Nah, ini nanti bisa saja ada di sini. Skala kalau primer itu berarti ada intermediate ini ya, yang merah-merah, yang skala merah. Kalau yang triase sekunder itu kan adalah yang dia tidak begitu gawat. Jadi yang skalanya dia itu bisa skala 3, 4 atau 4. Kalau bahkan yang meninggal itu adalah ini yang 5. Kalau untuk biasanya rawat jalan itu kalau di tempat saya itu dia ada di ini. Kalau dia nantinya akhirnya rawat jalan itu ada di skala 4 yang ambil sekunder skala 4. Ini yang seperti ini. Misalkan ini pasien datang dia dengan non trauma dia mau rawat jalan. Nah, ini biasanya teman-teman akan pilih triase sekunder. Keluhannya apa? Dengan keluhan ini pasien dengan keluhan pusing. Wow, misalkan dia sebenarnya harusnya dia itu pasien rawat poli tapi datangnya sore. Ini misalkan saya praktekkan seperti itu. Pasien datang dengan keluhan pusing. Nah, ini biasanya ini 36, nyerinya skala 0, nadinya 80, saturasinya 96, aspirasi 20, tensi 120/80, nadinya 80. Nah, ini biasanya ketika dia memang pasien datang, eh, dia kita anamnesa dalam kita lakukan penilaian selintas dia tidak apa-apa, jalan napas dia ternyata bebas, pernapasan ini frekuensinya bagus, terusan ini nadinya normal, akralnya hangat, terusan status nyerinya dia ini. Nah, ini bisa ditambah lagi ya teman-teman ya. Nah, nanti silahkan ditambah lagi triase sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini bisa ditambahkan masing-masing. Catatannya rawat jalan, misalkan. Tapi ini biasanya ini ketika seperti ini kita laporkan ke dokter. Dok, ini ada pasien dengan kondisi datang dengan ini, suhu ini, pernafasan ini. Jadi laporan kami kepada dokter itu sebenarnya ini ketika memang di tempat Bapak Ibu ada sistem ketika tidak ada dokternya, dia laporan. Jadi ini yang kami laporkan itu hanya sekilas ini. Dokternya juga ini sudah kita sepakati, tapi ini ada beberapa perubahan di tempat saya, ya. Ini terus catatan ini adalah catatan yang biasa kita lakukan oleh apa itu instruksi dokternya apa. Misalkan berikan apa, misalkan pasien berikan ini. Nah, itu kami taruh di sini. Ini kalau kita gunakan ini untuk TBA, untuk instruksinya dokter itu kita catat di sana. Jadi di sini instruksinya apa kita sampaikan, situasi backgroundnya, nah itu kita masukkan di sini. Terus ini petugas atau yang jaga ini kita tuliskan sudah jelas nih. Seperti inilah kok bisa muncul di AI. Ini misalkan yang laporan si Anjas marah. Karena oke dia dirawat jalan atau rawat inap ini sama saja di sini ya. Nanti di sini silahkan lihat dari penilaian sekilas teman-teman. Nah, oke.
Setelah itu selesai. Itu untuk yang rawat jalan. Jadi rawat jalan ketika seperti ini sudah ada catatan, sudah dilaporkan ke dokter jam ini, tanggal ini. Nah, ini kita catatan kita biasanya di situ. Setelah ini ketika rawat jalan ya kita berikan seperti dirawat jalan. Nah, ini kan di pemeriksaan kita bikin swab nantinya seperti ini. Kalau di rawat jalan kami UGD kami seperti itu. Nah, ini sudah ada kami triase dan di swab. Kalau nanti teman-teman longgar itu biasanya akan bikin awal keperawatan IGD. Tapi ini untuk yang rawat jalan ini jarang-jarang sekali dibikin, mohon maaf. Tapi sebenarnya bagusnya memang ini harus diisi. Karena rawat di UGD itu awal keperawatan itu harus diisi setiap kali pasien datang. Tapi mohon maaf di tempat saya karena keterbatasan tenaga itu kami belum mampu ini. Yang diisi di ini adalah nanti ketika ada pasien rawat inap. Tapi kalau pasien rawat inap pasti dia akan mengisi ini. Tapi kalau pasien rawat jalan, nanti biasanya kami lakukan adalah untuk kita lakukan tetap triase dan juga untuk ini. Karena untuk pasien rawat jalan biasanya kami sudah lakukan untuk awal keperawatan umum ini atau awal keperawatan medis di rawat jalan. Karena di tempat kami untuk pengisian asuhan keperawatan ini akan kita evaluasi setiap 3 bulan sekali. Baru kita lakukan awal keperawatan lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk alur rawat jalan. Jadi setelah tadi dilakukan ini, kita berikan ini asuhan keperawatan. Ini misalkan si Anjasmara melakukan pasien datang dengan keluhan mual muntah objektif TBN suhu 36 tensi 120/90 berat badan 67 165 289 16 72 asesmennya siap plannya masih. Nah, ini biasanya seperti ini yang akan dilakukan teman-teman. Nah, setelah itu disimpan. Karena ini di UGD, maka biasanya ini akan ada diagnosanya. Misalkan diagnosanya vomitus apa ya? Nah, ini vomiting associated. Nah, ini nausea and vomiting R11. Kita simpan, terus langsung kita berikan obat. Nah, ini kalau di tempat saya untuk UGD, karena UGD saya tidak harus e-resep, nah, karena masih menggunakan ini. Nah, tapi ini sudah kita setting dulu. Deponya ini kan kita setting untuk yang rawat UGD, deponya ini sebelumnya kita setting ke depo di UGD. Jadi ini sebenarnya bisa kita setting deponya. Jadi karena di tempat saya kan tidak seperti di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kita e-resep kita langsung ambil ke sana. Tapi kalau di UGD saya memang masih pakai yang ini data obat ini. Walaupun sebenarnya ini nanti kelemahannya kalau Bapak Ibu pakai ini
ini dia tidak akan ke satu sehatnya, kita tidak bisa mendapatkan data karena yang dikirim ke satu sehat itu harus mulai dari jam persepan seperti ini sampai nanti di validasi itu baru bisa terkirim ke satu sehat. Nah, tapi kalau tempat saya tadi salah, jangan dipakai, pakai aja yang ini yang benar. Nah, jadi kayak gini, misalnya kok aboket ya tidak inap kok rawat jalan. Nah, ini misalkan ini satu gitu aja diresepi, ini satu. Nah, ini terus kita simpan. Ya, oke, terus dilakukan validasi di bagian farmasi. Nah, ini seperti ini kita simpan. Ya, kita serahkan obatnya. Setelah itu kita closing kasir. Kalau dia umum ya kita mintai biaya. Kalau dia BPJS ya kita tinggal arahkan dia pulang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk yang alur pasien di UGD saya untuk yang rawat jalan. Jadi pasien datang, kita masukkan dulu, kita daftar, terus kita lakukan penilaian sekilas. Pasien datang, keluarganya didaftar, ada satu perawat yang langsung melakukan kajian sederhana. Kita lakukan yang namanya di tempat saya itu ada screening. Ini data triase, ini penilaian sekilas, yang ini menjadi dasar laporan ke dokter. Setelah ini selesai, nah kalau mau dicetak ya ada di sini nanti ya teman-teman. Kalau mau dicetak ini bisa. Nah seperti ini kalau mau dicetak, oh, ada reportnya enggak? Oh ada reportnya ya. Nah ini keren ya ada reportnya bisa kebaca ini. Nah ini kalau teman-teman mau menggunakan yang ini juga silahkan. Ini alur tempat saya seperti ini. Setelah selesai dilakukan seperti ini, dilaporkan ke dokter. Biasanya akan kita lakukan triase ini sebagai dasar laporan ke dokter. Setelah dokter melakukan anamnese, biasanya baru kita lakukan pemeriksaan di sini sesuai dengan yang tadi, plannya tadi, dokternya tadi biasanya di sini. Ini nanti diisi dengan medikamentosa atau resep yang diberikan resep dokter siswa misalkan. Ya, tulis aja di sini obatnya, misalkan antasida. Nah, ini seperti ini. Ini boleh diisi. Boleh diisi seperti ini. Silahkan. Setelah itu input resepnya. Nah, cuman seperti ini Bu untuk yang tempat saya. Kalau untuk bridgingnya, kalau seperti bridging saya kira sudah paham teman-teman. Nah, kalau bridgingnya kan sudah seperti ini, klik kanan, bridging di awal. Ini kan alurnya pasti saya yakin sudah teman-teman sudah bisa dari awal, nggak perlu saya jelaskan. Nah, untuk rawat jalan dulu, yang UGD rawat jalan. Teman-teman silakan kalau ada yang mau disanggah atau didiskusikan dari paparan saya. Lanjut dulu aja ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mau disanggah? Coba diulang Bisa. tadi. Tapi bisa bertanya? boleh, Ya, boleh, silakan. silakan Ibu. Ya, terima kasih dari Puskes Banggai 1 mau bertanya Pak, bisa diulang kembali Pak? Bukan bertanya itu perintah. Siap, Kita siap, bertanya, siap. bisa diulang kembali itu penjelasan mengenai perbedaan antara triase primer sama triase sekunder, yang mana masuk persyaratan dia masuk triase sekunder atau primer seperti itu Pak? Oke, jadi makanya kalau kita bukan menggunakan ACS Australian itu kan sudah ada kriterianya lah. Yang ada di tempat kita saat ini untuk triasenya ini baru sekedar triase, sebenarnya ini triasenya masih triase yang sangat sederhana menurut saya. Nah, kalau triase sekunder Ibu ini adalah triase dengan jalan nafas, misalkan ada sumbatan
terusan misalkan pernafasan dewasanya ada henti nafas dan lain sebagainya. Ini nanti outputnya triasenya merah, dia ada plan keputusannya, dia dirujuk ataukah yang main di ruang kritis kalau di rumah sakit. Jadi di sini nanti perbedaannya Bu, triasenya di sini adalah di bagian ini, di bagian sirkulasinya, nadinya seperti ini. Jadi isian dari apa itu jalan nafas ABC-nya itu akan kita bedakan di sini, Bu. Nah, ini untuk yang ini yang triase merah. Kalau yang skala 2 ini adalah masih sama merah tapi dia itu kondisinya yang gawat darurat. Nah, ada yang emergensi atau intermediate kalau kita di tempat saya biasanya emergensi. Kalau yang ini itu adalah yang segera. Jadi di sini memang yang ada sumbatan total, henti nafas, nadi karotisnya kurang. Lah ini kan penanganan segera. Tapi kalau ini yang gawat gawat, emergensi atau gawat. Nah, ini untuk yang triase primer. Nah, kalau biasanya nanti saturasinya di sini menurun, respirasinya menurun. Lah, ini kan ketika kita temukan dari data awal di sini tensi menurun, pasti ketika kita masukkan di jalan nafas dan lain sebagainya, nanti akan ada penurunan. Nah, di sini kita lihat dulu nanti dari sini. Nah, ini silahkan Bapak Ibu, ini bisa diisi oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi misalkan mau ditambah apa, misalkan seperti ini, nanti silahkan Bapak Ibu silahkan misalkan jalan nafasnya saya pengen untuk jalan nafas di triase yang 2 yang tadi skala emergensi tadi saya pengen jalan nafasnya saya tambahi jalan nafas apa silahkan Bapak Ibu nanti ditambahkan sendiri jadi triase yang ada di tempat Bapak Ibu yang kiranya itu bisa menggambarkan triase ini sebagai triase sekunder ini bisa sebagai triase primer. Nah, triase primer itu kalau kita di tempat kita bagi menjadi 2. Ada yang intermediate segara atau yang menjadi ini gawat darurat. Ada yang menjadi gawat bukan darurat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ada perbedaannya di sini. Nanti untuk isian di sini silakan Bapak Ibu nanti tambahkan lagi di sini untuk sesuai dengan tempat Bapak Ibu. Sedangkan untuk triase sekunder Ibu di sini lebih ke arah misalkan ini nanti asesmennya lebih ke arah yang urgent mendesak tapi dia tidak ada kegawatan. Nah, misalkan seperti ini, misalkan jalan nafasnya dia bebas tetapi ada jalan nafasnya bebas, tapi dia lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, sirkulasinya seperti apa, akralnya masih sudah dingin dan lain sebagainya. Nah, ini kita skala triasenya silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri. Jadi tingkatan dari skala triase Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu diutamakan di airway breathing circulation-nya, terus mental statusnya itu disesuaikan di tempat Bapak Ibu. Ya, ini silakan nanti ini bisa disesuaikan karena ini hanya contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi. Misalkan RW-nya di tempat Bapak Ibu yang merah itu RW-nya apa saja. Nah, itu silakan nanti ya di triase primer di sini diisi. Kalau di triase sekunder, nah itu nanti apa saja jalan nafasnya. Yang penting ini akan isian dari ABC itu ada di sini. Airway, breathing, circulation, terusan status mentalnya. Seperti itu, Ibu. Kalau ini yang merah, misalkan dia nafasnya berarti sudah tidak ada. Misalkan ini kan, misalkan skala 5 ini adalah skala hitam. Nah ini kan berarti jalan nafasnya sudah tidak ada, sudah sumbatan total atau sudah tidak ada jalan nafas. Terusan pernafasan dewasanya dia frekuensinya sudah tidak ada. Misalkan nanti disesuaikan saja untuk Bapak Ibu yang pengen menyesuaikan di bagian triase. Australia triase skala. Australia. Ya. Nah, silakan nanti disesuaikan dengan ini juga boleh, Ibu. Nah, ini
ini yang skala merah itu seperti apa lah, nanti disesuaikan aja di sini. Misalkan kondisi yang sangat mengancam kondisi, misalkan kardiak arrestnya berapa lah, halah, ya nanti bentar. Nah, silakan Bapak Ibu ya, tadi kita ada 5 kategori sesuai ATS. Jadi ketika Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan. Misalkan ada ini tadi kan di sini mana tadi? Di sini. Ini Bapak Ibu jalan nafasnya. Ini misalkan yang merah nih, triase primer nih. Nah, ini kan Bapak Ibu pengen ngecek jalan nafas nih. Nah, ternyata dia ada cardiac arrest atau apalah, silahkan nanti disesuaikan dengan ini saja enggak apa-apa. Respiratory arrest, airway problem, RR kurang dari 10. Lah ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan aja yang mudah dipahami. Terusan untuk yang kategori 2, misalkan itu yang tadi di sini yang kategori 2, Ibu kategori 1 kan misalkan yang ini skala 1, skala 2-nya ternyata ini Ibu pengen yang isinya ini. Nah, ini tinggi. Nah, isinya ini silahkan nanti dimasukkan cardiac arrest dan lain sebagainya. Ini dimasukkan ke sini sesuai dengan tempat Bapak Ibu. Misalkan ini kan saya kan pengen skala 1 nih. Nah, ini jalan nafasnya. Nah, ini saya tambah di sini nih. Nah, pemeriksaannya apa? Misalkan ini tak tambah jalan nafas, misalkan. Nah, ini tak pilih dulu. Nah, silahkan. Ini jalan nafasnya apa nih? Misalkan adanya kardiak arrest. Nah, seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu ketika nanti dipilih dari sini, otomatis ketika kita cari dari sini lah, ada jalan nafas, kita bisa pilih seperti ini sesuai dengan yang ibu-ibu tentukan. Ini ibu-ibu bisa sesuaikan ini sampai dengan skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, skala 5. Nah, silahkan disesuaikan menggunakan kok kayak gini lagi. Menggunakan yang di tempat Bapak Ibu pakai. Ya, seperti itu Ibu, mungkin ada gambaran atau tambah pusing Bu? Nah, aduh. Sudah ada gambaran sedikit Pak, terima kasih. Ada gambaran ya, alhamdulillah kalau ada gambaran sedikit. Ya intinya seperti ini Bu, biar ini pokoknya Ibu nanti silahkan nih. Ini kan ada ini yang enggak pakai ini. Ini kan misalkan ini yang kategori merah. Nah, ini kategori merah. Ini kan isinya ini cardiac arrest, respiratory arrest. Ini Ibu bisa mapping dulu ke dalam ini. Misalkan triase yang merah ini sama. Kita mau yang skala 1 nih. Saya mau isi skala 1 nih Bu. Ya kan? Skala 1 ini yang mengarahnya ke sini nih. Tadi mana ya? Nih, yang ini kan skala 1 nih, Bu. Nah, ini Ibu tinggal deskripsikan cardiac arrest ini berarti ini apanya. Misalkan ini masuk di bagian ABC itu bagian apa atau mau dibuat apa lagi di sini. Silahkan Ibu di sini tambahkan aja di sini. Misalkan pemeriksaannya dia adalah pemeriksaan umum misalkan. Iya. Nah, ini keadaan umum misalkan. Nah, ini bisa kita tambahkan. Silahkan nanti ditambahkan di sini keadaan umum. Nah, keadaan umum apa dia? Nah, ini tinggal Ibu ambil dari sini. Misalkan dia ini keadaan untuk merespirasi. Misalkan kayak gini nih saya juga baca ngawur aja. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah,
Simpan Ibu. Jadi posisinya ketika nanti di sini Ibu mau lihat keadaan umum, ya otomatis di sini akan ada keadaan umum tadi kan. Nah, isinya ini Ya. gitu Bu. Jadi disesuaikan dengan kondisi triase yang ingin Bapak Ibu bangun di tempat Bapak Ibu untuk membuat data triase ini. Jadi data triase ini adalah yang ada di sini, ini adalah hanyalah gambaran. Tapi misalkan ini mau dirubah sesuai dengan tempat Bapak Ibu yang memudahkan, misalkan A, B, C, D, E, silahkan. A itu nanti yang dikaji apa? Nah itu kan akan masuk di sini. Misalkan Ya. airway, jalan nafas. Yang saya mau Ya. kaji dari jalan nafas di triase merah ini apa? Nah masuknya di sini. Ya seperti itu Bu. Silahkan. Ya. Ya. Ya, itu Ibu ada lagi? Terima kasih. Bisa diubah. Bagaimana Ibu dari Puskesmas Bangkai 1? Sudah jelas Pak Saleh. Terima Sudah kasih. jelas. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau dikonfirmasi? Lanjut. Lanjut ya. Oke ya. Jadi ini untuk biasa yang saya lakukan di awal saya di teman-teman di bagian rawat jalan. Nah, ketika memang posisinya ini dia hasil triasenya itu dia ada catatan dia harus rawat inap setelah tadi dikaji. Ternyata di ini langsung tidak usah pakai data pasien baru lagi ya. Ini tadi sudah dilakukan pengkajian ada bengek, ternyata hasilnya hasil pengilas teman-teman catatannya di sini rawat inap oleh dokter. Nah itu kan dokter minta dirawat inapkan, misalkan di sini ternyata dia diminta dirawat inapkan misalkan. Nah nanti kita isikan di rawat inapnya. Kalau di kita pakai ini tergabung. Setelah itu kita akan pasien ini kita masukkan rawat inap. Tetapi ada kekhususan sebelum rawat inap. Itu kalau di tempat saya setelah dilakukan triase, kalau di tempat saya itu wajib melakukan yang disebut dengan penilaian awal IGD karena dokternya itu biasanya jarang ada di tempat saya. Karena dokter di puskesmas hanya ada pagi hari, maka ini kita melakukan yang kita lakukan adalah awal keperawatan IGD. Jadi di tempat saya saat ini kemampuan kami, medis kami belum bisa kami paksa untuk mengisi awal keperawatan. Jadi dia bilangnya apa? Ya sudah saya sementara ikut awal keperawatan awal medis keperawatan yang penting isinya sama karena keperawatan saya juga, awal medisnya juga menggambarkan kondisi umum pasien. Nah, seperti itu alasannya dokter. Nah, setelah tadi dilakukan triase, perintahnya rawat inap, maka yang dilakukan adalah sesuai instruksinya kita selesaikan dulu pasien, kita infus, berikan tindakan sesuai dengan advis dari dokter. Sebelum masuk ke UGD, masuk ke bangsal, maka teman-teman perawat UGD wajib membuat awal medis IGD dulu. Ini wajib diisi. Nah, kalau saya ngisi ini lemes, banyak juga isiannya. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini selesai, baru kita lakukan tadi ya udah tak ngisi aja enggak apa-apa lah satu. Daftar pasien satu. Nah, ini sudah ada gambaran Bapak Ibu, saya daftar satu pasien lagi. Dokter yang jaga UGD hari ini dokter Aisyah, pasiennya banyak sampai luber-luber. Ini di Rudi Santoso, kita simpan. Nah, pertama kali kan kita lakukan triase nih, pasien sudah kesakitan, kita triase dulu, tapi
kita ada dua perawat, satunya langsung ke tempatnya pasien, satunya ini. Jadi pasien kita lihat triasenya, dia masuk di triase 3 misalkan. Nah, 120 per 80. HRV-nya dia bebas, pernafasannya juga bagus, sirkulasinya dia agak tinggi tensinya karena akralnya masih hangat. Misalkan disesuaikan di tempat Bapak Ibu isiannya, GCS-nya masih di rentang normal, keadaan umumnya dia tidak ada di ini. Dia ini misalkan. Terus setelah kita dapatkan kayak gini, dok, ininya pernafasannya kayak gini, sirkulasinya seperti ini, kita laporkan semua hasil dari pernafasan ini ke dokter. Dokter ya udah rawat inap. Oke, kita kita yang melaporkan. Kok dokter Aisyah mana yang dokter Aisyah sih? Jasma Agus Salim ganti ke simpan. Nah, setelah simpan kan dokter yang tadi kan meresepkan tetek bengek, nanti kita masukkan di sana. Nah, terus setelah ini, ah, teman saya satunya lagi dia akan melakukan yang disebut dengan penilaian awal IgD. Jadi di sini ini yang akan diisi oleh teman-teman. Nah, ini pasien datang dengan keluhan diare lebih 10 kali. Lah ini kalau teman-teman, kalau ada teman-teman di situ yang suka oprek-oprek, Pak Saleh minta Pak Madur untuk dari data triase tadi itu bisa otomatis masuk ke sini. Kalau di tempat saya, teman-teman untuk riwayat penyakit ini sudah terisi otomatis hasil dari triase tadi, Pak. Jadi ngisi triase otomatis data itu akan masuk ke sini. Jadi sudah tidak perlu ngisi 2 kali kayak gini. Itu bisa Pak dibuat kayak gitu. Nah, terus penyakit dahulu, misalkan kanker kolorektal, misalkan penggunaan obat tidak ada, tidak hamil, ini tidak ada pemeriksaan fisik, ini sudah kalau sudah saya diisi, kalau tidak ada. Semoga bisa di. Nah, ini nanti masalah keperawatan silahkan diisi masalah keperawatan di sini. Nah, ini nanti diisi ya. Nah, ini nanti diisi masalah keperawatannya. Nah, ini terus ketika rencana keperawatan ini ada silahkan nanti dimasukkan di sini rencananya apa, terus dia mau apa. Nah, itu misalkan berdasarkan nafas kodenya ini bisa teman-teman ambil dari kalau sekarang kita pakainya buku apa itu yang keperawatan itu SDKI, SLKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Silahkan itu pakainya itu silahkan nanti dimasukkan di sini. Ya, jadi ketika ada seperti ini kita centang, kalau ada muncul lah ini ketika ada keperawatan lain silahkan tuliskan di sini. Misalkan ini bisa kita tuliskan di sini, misalkan ada rencana keperawatan lain.
rencana keperawatan, lakukan kumbah lambung, misalkan. Lakukan evaluasi kumbah lambung, diare kumbah lambung mah mati nih. Evaluasi BA B tiap 3 jam sekali, misalkan seperti ini kita simpan. Waduh, tidak boleh kosong, Pak. Asem ya. Oh, sudah deh, sudah terisi. Alhamdulillah, tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau cetak, itu bisa dicetak kayak gini. Nah, silakan. Ini sudah. Nah, setelah seperti ini, jadi tugas di UGD seperti ini, kita berikan obat-obatan seperti biasa. Nah, kita input resep, tadi kan sudah. Kalau di UGD, kalau sudah mengisi awal keperawatan, maka dia tidak menginputkan di sini. Nah, dia tidak memiliki karena dia sudah awal, kalau di tempat saya ketika sudah membuat ini, maka dia tidak membuat di sini lagi. Dia sudah tidak membuat di sini, nanti akan dibuat oleh teman-teman rawat inap selama ini, karena ini adalah JPPT, dia sudah membuat awal keperawatan. Dia otomatis sudah akan masuk di sini. Nah, ini ya. Ini untuk teman-teman UGD. Jadi teman UGD tadi setelah dati daftar, dia bikin triase dan awal keperawatan IGD, maka dia memberikan langsung melakukan input resep dan lain sebagainya. Jika ada resep, ada laborat, dia minta dari sini. Setelah selesai, input resep misalkan, buket misalkan, buket 1. Nah, terus apalagi masukkan tuh. Nah, setelah itu kita simpan ya, kita sampai divalidasi misalkan. Oke. Nah, setelah itu terakhir yang dia lakukan adalah memasukkan pasien ke rawat inap. Jadi itu kan yang validasinya kan di teman-teman apotek ya biasanya. Terus kita masukkan ke kamar inap. Jadi masuk kamar inap ini setelah semua administrasi yang ada di ini sudah selesai. Misalkan dia masuk ke kamar kelas, waduh kok isi semua ini. Kosong. Misalkan dia masuk ke kelas 1. Nah, ini diagnosa awalnya K30 misalkan, kita simpan. Dah, setelah disimpan, ini tugas di UGD itu sudah selesai, pasien kita refer, kita kirim ke Bangsal. Nah, otomatis pasien sudah masuk ke Bangsal perawatan. Sampai di sini dulu, setelah ini kita akan main di rawat inap. Silahkan teman-teman di UGD tadi untuk alurnya ada gambaran. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Permisi, bisa bertanya lagi? Boleh, silakan. Begini Pak, tadi kan dijelaskan bahwa kalau misalnya ada pasien dengan rawat jalan, kemudian dia masuk didaftar dulu, kemudian dilakukan awal keperawatan IGD, habis itu input obat atau resep. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke ruang rawat inap. Yang jadi pertanyaan saya, sebelum dibawa ke ruang rawat inap, kan ada pemberian obat yang dilakukan di ruang IGD. Itu Betul. kita catat di mana, Pak? Di sebelah mana? Enggak, pemberian obat sama. Ini tadi di sini Bu, tetap sama di sini. Kan ini masih posisi di rawat jalan nih, di IGD Iya, nih. masih di Nah, IGD, ini iya.
Ya, ini langsung aja di input resepkan di sini. Oh, di input resep. Oh, ya, Iya, ya. input resep atau input obat di sini. Ketika dia Oh, rawat inap, dia mm-mm. otomatis nanti obatnya juga akan terbawa ke sini. Nah, ini misalkan kita cek data pemberian obat. Mana? Belum. Belum, belum. Nah, kalau kita lihat, ini dia akan kelihatan obatnya tetap akan ke bawah sampai ke rawat inapnya. Ini kok ini toh? Tadi yang kita inapkan siapa? Oh, salah, yang diinapkan Mas Hasrul Ganda. Ya udah. Jadi walaupun tadi di rawat jalan diberikan di UGD, ketika kita inapkan, ini data pemberian obatnya pun juga akan masuk, Bu. Jadi ketika di UGD pun silakan diberikan pengobatan, diresepi, divalidasi. Nah, ketika nanti sudah selesai dirawat inap, pemberian obat di UGD, langsung kita inapkan. Maka tindakan selama itu masih episodenya satu episode, itu akan masuk dengan satu nomor rawat. Intinya dia tidak dipisah nomor rawat. Yang menjadi keyword kita itu di nomor rawat ini, Bu. Ketika dia diinapkan maupun dirawat jalankan dengan nomor rawat ini, maka dia otomatis satu episode perawatan itu akan mengikrut ke rawat inapnya. Begitu, Ibu. Ya. Oh, ya. Saya mengerti, Pak. Cuman apakah sudah ada di situ pemberian jam obat pemberian obat masing-masing, apakah sudah ada jamnya seperti itu? Misalnya kan tadi kan ada pasien atas nama Rudi Santoso, kemudian diresepkan oleh dokter, misalnya dia dikasih parastamol 3 kali 1, dikasih kemudian antasida 3 kali 1. Apakah di mana kita menulis itu bahwa jamnya parastamol ada, misalnya kita kasih jam 20.30, sedangkan antasida pemberiannya 20.15. Di mana itu, Pak? Ini di sini Seperti nanti ada itu. semua, Bu. Di sini akan Oh, muncul semua langsung, nanti. langsung muncul di input data. Oh, ya, ya, ya. Iya, nanti ke bawah semua akan muncul semua jam-jamnya. Kalau Ibu pengen lihat nanti dalam bentuk yang ini, nanti ada di pasien rawat inap ini, terus nanti di sini data, data pemberian obat, data resep, data, kok resep ulang? Sorry, ini yang aku sampai lupa, Bu, sampai selama enggak. Data input obat, data pemberian obat. Resep atau obat. Bukan, Oke. data apa ya, kayak lali aku. Itu nanti akan muncul data-datanya billing, billing ya. Nah, data pemberian obat. Data pemberian obat. Nah, nanti buat rekap rekap per nomor rawat ini. Nah, jadi di rekap per nomor rawat ini akan muncul Oh, iya, seperti iya. itu, jam-jamnya nanti banyak. Misalkan ini tak tambah lagi ya, sebentar nih tak tambah Ya. lagi. Ini Ya. misalkan nanti Ibu bisa lihatnya dari sini nih. Bentar, ini misalkan ini Hasrun Oganda aja ya. Nah, ini Hasrun Oganda kita kasih resep lagi nih. Input resep lagi, dia kita kasih AB fast nih, misalkan kita ini contoh aja biar stoknya nggak harus nambah-nambah. Nah, ini kita simpan ya. Terus kita lakukan validasi di farmasi nih. Validasi. Ini kan sudah masuk rawat inap nih, berarti kan masuknya di sini nih ya. Nah, Ya. oke, kita simpan ya. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke sini, Bu. Kita lihat lagi di obat, Pemberian. data pemberian obat. Ini kan ada dua nih, Bu, ada dua obat nih. Misalkan Ibu mau lihat nih hasil sama-sama rekap obat Ya. per ini. Lah, ini kan nanti jam-jamnya di tanggal Oh. ini, jam-jamnya sudah berbeda, Ibu. Ya, ya, ya. Nah, misalkan Oke. beda hari nanti juga akan ada di bawahnya tanggal ini diresepi Ya. apa saja, seperti itu, Ibu. Oh, iya. Oke, terima kasih, Pak. Siap, aman. Silakan teman-teman, jika masih ada yang mau didiskusikan. Aman ya? Kita lanjut dulu. Ya, lanjut. Oke, Kak.
Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, silahkan. Kalau sudah dimasuk dirawat inap kayak ini teman-teman yang biasa dilakukan pertama kali, teman-teman akan melakukan yang disebut dengan bridging. Tapi biasanya ini bridging rawat inap yang nantinya akan seperti itu. Tapi silahkan nanti teman-teman pastikan dulu ya, ini adalah perawatan rawat inap. Jadi ini nanti akan muncul mulai dari tanggal rawatnya sampai ketika pulang nanti dipulangkan. Nah, nanti otomatis di bridging peak care nanti akan muncul tanggal pulangnya. Nah, tapi ini opsional dulu bagi teman-teman karena nanti pembuatan FKP dan lain sebagainya tetap masih menggunakan peak care karena di Kansap belum bisa membuat FKP dan lain sebagainya karena di Trasmaknya juga belum ada. Cuman ini akan mencatat mulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal pulangnya sudah bisa terbaca di Piker. Nah, setelah tadi di bridging kan, kalau itu teman-teman dirawat inap yang dilakukan pertama kali akan melakukan disebut dengan di sini penilaian awal keperawatan umum. Setelah pasien datang, tadi kan sudah ada di UGD, sekarang akan teman-teman di Bangsal biasanya akan mengisi ini, walaupun isiannya hampir sama dengan tadi. Yang penting ini kan sampean isi yang penting-penting saja, terus disimpan. Nah, kalau mau diisi baca, diisi yang baik silahkan. Sekian banyaknya ini, ya. Ini kemarin bikinnya juga sampai pusing juga saya. Nah, silakan ini nanti diisi teman-teman, silakan ini diisi pengkaji DPJP-nya dokternya siapa. Nah, kalau tempat saya sudah saya bagi seperti ini, nah nanti pemeriksaan fisiknya itu dilengkapi lagi. Nah, dari ini adalah yang pengen dikaji dari pasien tersebut. Misalkan pasien tersebut memang dia ada gangguan di tadi gangguan eliminasi, ini yang harus diisi, yang lainnya misalkan tidak dikaji, tidak apa-apa, yang penting ini harus diisi karena apa kita mengkaji dari ini itu adalah masalah yang utama gastrointestinalnya seperti apa dan lain sebagainya. Skala nyerinya silakan ini diisi, dipilih kalau ini sudah kita default, nah nanti nyeri ininya apa silahkan nanti disesuaikan. Nah silahkan disimpan. Iya pengkaji satunya belum tak isi. Nah, silahkan nanti diisi oleh teman-teman perawat jika ini. Ini yang biasa saya lakukan di tempat saya seperti ini. Ya, agak urgent ini sih. Ini sudah masuk kita ya. Nah, ini sudah masuk nih ya. Nah, kalau mau cetak juga boleh nih kayak gini nih hasilnya. Kalau nanti tempat Bapak Ibu masih menggunakan ini, silakan. Nah, yang pertama kali setelah dirawat inap, pasien datang kiriman dari UGD, kita lakukan yang pertama adalah di ini. Kalau kebidanan ya di kebidanan. Nah, berarti kalau kita lihat lagi pasien ini sebenarnya ini ya, dia sudah punya data awal. Nah, ini sudah masuk ke sana. Nah, yang ini nanti Bapak Ibu yang dilakukan oleh teman-teman harian selama jaga, sebenarnya ini pasien ini sudah selesai nih. Nah, ini tugas teman-teman harian, tugas teman-teman ketika teman-teman itu selama shift jaga yang mendapatkan ini, isinya untuk teman-teman melakukan observasi di bagian rawat inap dan catatan yang disesuaikan. Dan yang paling yang paling penting teman-teman yang nanti dirawat inap itu ada di sini. Yang hariannya, kalau ini adalah yang awal-awal ini dilakukan diisi pertama kali dia masuk sekali, tapi nanti harian dia, ketika dia ketemu pasien dekubur itu diisi di sini. Tapi harian itu ada di bagian catatan dan dokumentasi. Catatan dan dokumentasi yang ada di sini. Silakan nanti yang ini adalah harian yang diisi oleh teman-teman perawat. Nah, ini untuk observasi rawat inap misalkan. Ini diisi
Kan biasanya ini diisi setiap shift berapa kali untuk TTV, Bu. Nah, ini isiannya di sini, Bu. Ini setiap jam-jamnya pergantian shift untuk TTV itu. GCS-nya berapa? Nah, ini terus tensinya terakhir jam berapa? Nah, ini seperti ini. Ini untuk yang rutin seperti ini. Nah, kalau untuk yang nanti yang satu lagi di catatan dokumentasi adalah catatan keperawatan. Tadi kan di sini di observasi. Observasi itu berarti kita isi TTV setiap kali teman-teman sehabis melakukan tindakan di tensi ke pasien. Kalau teman-teman misalkan di sini, misalkan jam ini siapa, Anjasmara, misalkan dia melakukan apa, misalkan dia kaji ulang BAB, misalkan. Nah, ini akan kecatat nih jamnya berapa, dia melakukan apa, misalkan terus di sini injeksi ranitidin. Nah, 1 ampul. Nah, ini adalah catatan perawat itu kepada pasien sesuai dengan advis dokter atau yang tindakan yang dilakukan kepada pasien, sehingga nanti dokter akan melihat ini nih riwayat ini. Oh, ternyata misalkan nih dokternya melakukan peresepan injeksi ranitidin per 12 jam. Lah, itu kita bisa melihat dari sini nih. Injeksi ranitidin itu yang pertama diberikan jam berapa, injeksi ranitidin yang kedua diberikan jam berapa. Ini akan kelihatan di sini, Bu, nanti. Ini sebagai catatan keperawatan kepada pasien. Bahkan ganti infus dan lain sebagainya juga isiannya dari sini. Nah, misalkan ini juga jam ini ganti infus RL ke 5 misalkan. Nah, nanti kan ke 1, 2, 3 kan akan kelihatan nih. Berarti kan, oh, jadi kan urut dari atas nih. Berarti tidak akan kelolosan nih. Nah, seperti itu. Ini hariannya. Nah, ketika nanti posisi pasien itu sudah mau pergantian shift, maka dia harus mengisi di sini. Ini sebagai kalau di kita adalah sebagai bukti evaluasi harian. Kalau tadi kan kegiatan harian, kalau ini adalah diisi untuk teman-teman perawat setelah akhir shift. Nah, itu dituliskan di sini. Mau pergantian jaga, teman-teman menginputkan di sini. Satu pasien diinputkan keluhan apa kondisi terakhirnya ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau tadi yang di sini, ini kan dilakukan ini pertama kali. Terus yang kedua, lakukan di observasi di sini. Observasi untuk rawat inap berarti di sini ketika kita melakukan TTV rutinitas, biasanya 3 kali sehari juga sesuai dengan ininya. Setelah TTV itu ataupun apapun, jadi teman-teman itu ngisinya itu di sini adalah sebagai implementasi dari hasil monitoring dari hasil rencana keperawatan itu tuliskan di sini. Nah, pada saat akhir sesi shift jaga, teman-teman menginputkan di sini. Ini untuk alur rekam medisnya. Kalau permintaan lab dan lain sebagainya kan saya yakin sudah bisa. Ini sudah aman. Saya yakin saya tidak akan menjelaskan yang ini, resep dan lain sebagainya. Ini hanya kebutuhan rekam medis yang dibutuhkan untuk pasien rawat inap. Nah, ini diisi dari dalam 1 kali 24 jam, ini minimal diisi oleh teman-teman perawat 3 kali. Shift pagi, shift siang, shift malam. Kalau dokter resepi juga masuknya di sini karena ini disebut dengan CPPT. Jadi semua PPA akan bisa melihat kinerja dari shift pagi, akan dibaca juga oleh shift siang, akan dibaca shift malam, advis dokter juga akan dibaca oleh semuanya, termasuk fisioterapi dan lain sebagainya, semua masuknya di sini dulu untuk CPPT-nya. Silakan teman-teman sampai di sini.
Oke, Tambah pusing? teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini tambah pusing atau malah bleng ini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin dituntaskan aja dulu Pak satu. Ya, Diselesaikan aja dulu satu Pak sambil menunggu pertemuan. oke ya. Jadi ini teman-teman posisi misalkan nih, tapi pasien kan ini sudah nih ternyata dia posisi ini diinapkan jam ini tadi jam 8. Ini jam 9 nih, jam 9 saya mau operan jaga nih, saya kan jaga siang nih. Nah, ketika tadi saya kan harian saya kan tuliskan setiap semua kegiatan saya di sini. Tadi kan sudah saya lakukan pembuatan askep, saya buatkan ini. Nah, ini kan sudah dilakukan, saya catatkan di sini. Nah, sudah harian saya selama saya jaga, itu sudah saya catatkan di sini. Ini adalah catatan keperawatan oleh teman-teman perawat di ruang jaga itu sudah saya kaji di sini semua. Nah, sekarang nih saya mau nanti jam 9 saya mau operan jaga nih. Nah, saya bikin laporan keperawatan saya ada di sini. Nah, pasien kondisi apa stabil. Pasien kondisi stabil. Stabil masih mengatakan nyeri bagian ulu hati, mual, tidak muntah. Terus ini pasien tampak pucat misalkan, suhunya berapa? 36, tensinya 120/80, beratnya 56, 67, tinggi badannya 156, respirasinya 20, nadinya 80, 96, 15. Dia tidak punya alergi. Nah, ini adalah gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan output berlebih misalkan. Plannya medikamentosa atau kolaborasi. Nah, kolaborasi pemberian terapi dengan dokter. Instruksinya kurangi makanan berasam misalkan. Nah, ini evaluasinya nyeri mual muntah hilang, mual hilang setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam. Misalkan seperti ini. Silahkan seperti ini. Ini nanti sejumlah pasiennya, biasanya pasien kan akan makanya ketika sip jaga dibuat dia buat tanggung jawab, kamu bertanggung jawab dengan pasien A, B, C, kamu tanggung A, B, C, nanti bikinnya seperti ini. Ini yang akan dilakukan ini sebagai operan jaga atau kalau di rumah sakit disebut dengan apa ya jenenge apa ya, serah terima pasien lah intinya dari shift sebelumnya dan shift sebelumnya. Nah, setelah ini selesai kalau terakhir kita tinggal pulangkan. Kalau ini misalkan ternyata sudah selesai ya nanti kita tinggal pulangkan. Pulangnya diagnosa akhirnya apa? Misalkan dia K30 misalkan klik simpan. Nah, ini tinggal status pulangnya pilih apa? Atas ini status pulangnya atas persetujuan dokter
tinggal simpan. Nah, itu kalau itu, tapi sebelumnya ya di kasir dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu, silahkan. Oke, Nah, teman-teman, ada respon terkait apa yang disampaikan oleh Pak Agus? pas. Apa? Ya, pas. Saya Intinya untuk seperti sementara itu pakai. aja sih. Harian itu hanya di sini. Ini kan cuma sekali selama dia perawatan. Kalau hariannya teman-teman di ini, hariannya itu di sini, cuman ini di dokumentasi, catatan dokumentasi ini aja sih. Harian teman-teman ketika pasien sudah masuk. Ini sama ketika ada resep ya resep dan lain sebagainya. Dah simpel kok sebenarnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita Pak, ini Pak dari pasien dari poli ke rawat inap ada ya, begitu ya? Ya, itu sama aja sih Pak. Sebenarnya dari sini ketika dia di rawat inap itu sebenarnya dia harusnya tetap balik ke UGD dulu sih. Iya, dikirim. Tapi dari sini juga nanti teman-teman biasanya yang di UGD itu dia akan buka data di rawat inap daripada kalau di puskesmas itu kan lebih simpel ya. Jadi dari misalkan poli sudah terlanjur di daftar di poli, dicari pasiennya, diberikan tindakan sesuai di rawat jalannya atau di sini diklik diganti poli aja. Di sini kan bisa diganti poli nih, klik ganti poliklinik, kita tinggal ganti dia ke IGD saja. Nah, ini simpan, nah, otomatis dia akan masuk ke data sudah akan hilang dari sana, dia akan masuk ke data di UGD kita. Nah, ini tinggal kita lakukan tindakan seperlunya. Seperti itu, Bapak. Silahkan teman-teman, ini kok hanya saya sendiri. Nah, ini saya sudah silakan teman-teman yang mau didiskusikan. Ini sudah sampai di sini semua kan teman-teman? Kalau puskesmas kami rata-rata baru mau pindah ke rawat inap, Pak. Oh, belum ya. Jadi Ya, silakan nanti teman-teman ini dipraktekkan dulu aja seperti tadi. Tapi saya dari disclaimer saya di awal, implementasinya itu menyesuaikan dengan kondisi SDM di masing-masing puskesmas. Jadi tidak bisa SDM-nya harus mengikuti di tempat saya. Mungkin di tempat Bapak Ibu lebih baik sampai seperti di rumah sakit juga boleh silakan. Ini kalau saya memang cuman ambil untuk yang sisi sederhana saja. Jadi seperti itu tadi, kalau rawat jalan berarti dia hanya butuh triase dan di CPPT. Itu saja kita berikan resep dan lain sebagainya pulang. Kalau dirawat inap berarti di kajian di IGD, teman-teman perawat yang jaga itu dia akan melakukan kajian keperawatan. Kalau setelah dirawat inap, maka harian teman-teman yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut ada di catatan dan dokumentasi. Cuman itu aja sih Bapak Ibu. Ini belum ada yang ke arah itu ya Bapak, salah ya? ya baru mau Januari Pak ini. Oh, Januari pantesan karena teman-teman belum ada pertanyaan karena belum jalan ya. Jadi ini Iya. mendingan kalau saya Pak Saleh, ini nanti teman-teman, ini alurnya nanti teman-teman lebih ke arah ini dulu ya teman-teman di UGD dulu. Jadi Iya. nanti semua pasien rawat inap, pastikan kalau di sini ini digunakan untuk pasien rawat jalan. UGD itu pakainya di menu ini. Ya, teman-teman daftarnya semua daftar pasien baik mau rawat jalan, baik mau rawat inap, itu semua masuknya untuk pasien-pasien yang jaga di UGD, teman-teman pakainya menu UGD ini. Iya. Oke.
begitu. Kalau ini nanti, ini sementara saya rasa ini dulu Pak, lah belum jalan, mereka tambah pusing nanti Pak. Iya, siap. Oke. Oke, kayaknya teman-teman ada pertanyaan atau ini menjadi review ya bagi kita bersama sebelum kita praktek sama-sama nanti di puskesmas masing-masing. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum masuk ke topik yang ketiga? Oke ya, teman-teman sekalian. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Dan menarik juga ini tampilan aplikasinya Pak Agus ya. Ini pakai web streaming ya. Sudah Ya, sih. jadi sudah bisa diakses dari luar puskesmas Bapak Ibu. Dan ini sudah ada beberapa puskesmas juga yang sudah bisa buka dari Puskesmas untuk di Sulbar. Sudah bisa akses dari Puskesmas dengan menggunakan web streaming. Baiklah, kita masuk ke topik ketiga, yaitu untuk alur layanan dengan screening. Oke, siap. Ini dulu, ini teman-teman, sebenarnya teman-teman itu beruntung loh ya, ada di Sulbar ini difasilitasi sampai web streaming kayak gini. Saya aja ngiri loh sama teman-teman yang ada di sini. Saya aja masih pengen belajar web streaming, ini enak loh dipakai ini loh. Ini lancar loh ini. Loh. Ini saya pakai. Ini servernya sama ya Pak Madur ya, yang dengan dipakai teman-teman sama ya Pak Madur ya? Iya, sama Mas. Hanya server virtual yang ada di server utama. Oh, Jadi ini loh. dia VM virtual machine. Ini teman-teman, silakan dimanfaatkan nih. Ini keren ini loh. Nyaman kayak gini loh menurut saya ini. Ini cepet loh ini. Buat buka resep pun juga jalan. Keren. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga. Sebenarnya ini alur dari ILP itu sebenarnya saat ini memang kita masih apa ini muncul kayak gini. Semua puskesmas itu mungkin sedang mencari pola yang nyaman karena screening itu kan sebenarnya ada di mana kita masih bingung. Makanya saya ini sebenarnya masih mencari pola regulasi. Nah, kalau di tempat saya yang terbaru itu saya memang tidak begitu memperdulikan itu mau saya tempatkan di mana. Jadi nantinya yang terbaru itu nanti semua screening itu mau saya taruh di sini saja di rawat jalan. Ini coba ini tak nanti biar disesuaikan ini. Duh, error raya. Nah, soalnya kalau di tempat ini dulu sebentar. Ini kita akan berbicara mungkin Pak Saleh nanti kebijakan untuk screening karena screening itu kalau kita menggunakan alur yang diberikan dari siapa itu dari Kemenkes, maka effort tenaga yang kita butuhkan memang luar biasa. Coba aja. Nah, nanti ke depan saya mau ada di sini. Jadi kita akan cuman nantinya kita akan atur, kita akan buat hak akses nantinya berdasarkan kebutuhan. Jadi ini semua nanti akan kita atur di apa itu di hak akses kita. Jadi hak akses itu otomatis nanti kita mainnya dari sini saja. Mau di screening misalkan nih di
eh, klaster 2. Klaster 2 ternyata dia butuh screening kekerasan pada perempuan ya nanti yang kita munculkan yang ini gitu. Saya kemarin berpikiran ini kita mau taruh dimanapun karena posisinya saat ini tempat saya pun untuk screening ini masih amburadul. Jadi saya di tempat saya untuk screening ini masih saya tempatkan di satu ruangan. Nah, di mana ruangan tersebut, halo. Ya, kira-kira Pak, bagus. Nah, di mana ruangan tersebut memang ada 3 orang. Jadi pasien yang sudah dari poli, ketika dari dokternya itu menginginkan screening, maka diarahkan ini harus ada screening, misalkan screening obesitas. Itu dilakukan diarahkan ke ruangan tersebut. Kalau di tempat saya yang terjadi seperti itu. Misalkan ini ada screening dia itu mau berhenti merokok. Nah, berarti kita screening adiksi nikotin dulu nih. Nah, itu kita arahkan ke satu ruangan tersebut gitu. Untuk alur screening di kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena kalau kita include-kan dengan alur layanan seperti pendaftaran rawat jalan, otomatis nanti pasien akan terkendala. Karena misalkan ini satu hari pasien Bapak Ibu sejumlah 100 untuk rawat di poli umum. Nah itu kalau harus mengikuti alur itu akan berat. Makanya di tempat saya alur itu tidak berubah, pasien datang, didaftar, menunggu di poli, terus dari poli itu baru ketika memang dokternya, oh ini butuh screening, baru kita arahkan ke tempat screening itu. Jadi screening itu eh, seperti apa ya? Kayak kalau di tempat saya itu seperti ini, seperti penunjang. Jadi kayak laboratorium. Jadi yang butuh aja yang kita kirim ke tempat screening. Sementara di tempat saya seperti itu Pak Saleh. Kalau screening secara ILP, jujur saya masih belum punya gambaran pasti. Tapi ILP yang screening yang berjalan di tempat saya seperti itu. Jadi memang saya buat satu ruangan khusus untuk screening. Nah, kalau untuk yang di Pustu PKD, ini saya memang masih terkendala. Pasti pakai manual baru nanti setelah dapat baru kita masukkan ke sini. Seperti itu. Misalkan di Posyandu, di Pustu, itu dari Posyandu, dia kan ada screening Puma, screening sekilas. Lah itu masih menggunakan kertas manual, nanti kita masukkan ke Kanza. Seperti itu. Nah, ini kalau di tempat Bapak Ibu kan sebenarnya sudah lebih maju karena sudah dibikinkan web swing oleh Pak Madu nih. Ini bisa diakses dari manapun kan. Nah, silakan nanti dimanfaatkan Bapak Ibu misalkan dirawat jalan di sini, klik di sini ada data screening, silakan ini dimasukkan. Ini kurang banyak yang sudah ada. Ini sudah ada tambahan beberapa, silakan nanti diupdate. Nah, silakan Bapak Ibu dimasukkan kayak gini. Kalau screening seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti output screening ini seperti apa nanti akan kita gali sesuai dengan arahan karena ini outputnya nanti akan dapat data PWS. Kita sedang nanti setelah screening selesai, kita akan bikinkan dashboard PWS. Seperti itu nantinya Bapak Ibu. Yang penting saat ini silakan Bapak Ibu isi data screening itu. Kalau untuk alurnya silahkan disesuaikan masing-masing. Yang penting screening itu bisa didapatkan karena screening tersebut sebenarnya Bapak Ibu itu kalau aturan itu kan di mana ya itu ya saya dapat itu dulu tak kirim saya sebentar dulu kok koordinator. Sebentar, kita akan lihat aturannya di sini. Kapan screening itu?
Agak cari dulu. Aku lupa ya. Nah, ini. Ada jadwal screening siklus hidup. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau mengikuti Kemenkes, ini sebenarnya ini sudah kita pakainya ini saja sebagai panduan yang sering saya masukkan. Misalkan ketemu ibu hamil nih, ini kan yang Bapak Ibu cari dulu yang screening-screening yang di bintang kayak gini. Ini kan screening di 14 screening, ini ada 14 screening. Ini yang saya prioritaskan dulu di sini. Jadi ketika ketemu ini saya ini kan bisa dilakukan, ini kan warna kayak gini. Ini bisa dilakukan di puskesmas atau pustu. Jadi kalau yang silver kayak gini, ini bisa dilakukan di puskesmas, pustu atau pos yandu. Jadi untuk usia ini ibu hamil itu tidak ada yang bisa dilakukan di pos yandu, tetapi dia bisa dilakukan di pustu dan puskesmas. Kan kayak gini kan kalau kita bacanya kan modelnya kayak gini aja. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dulu dengan kondisi ini Bapak Ibu ya. Nah, tergantung Bapak Ibu, kalau masalah screening ini nantinya mau dilakukan di mana, itu tergantung alur. Kalau di tempat saya, misalkan ini kan sudah paket ini saya kemarin saya copy, ini saya serahkan di masing-masing klaster. Ini kan klaster 2 nih. Nah, klaster 2 ini dia punya dua ini nih, punya dua ini. Jadi ketika dia ada pasien ibu hamil, oh dia utamakan dia screening ini. Kita dilihat di riwayatnya. Ketika screening hepatitis ini belum ada, maka dia kita arahkan dulu ke ruangan tadi, Bu, jenengan screening dulu ke sana, gitu. Ini misalkan ketemu dengan bayi, misalkan bayi baru lahir atau bayi usia 1 bulan, maka dia wajib kita screening TBC. Nah, ini dilakukan di tempat saya, dilakukan di satu ruangan, di mana satu ruangan itu menjadi rujukan dari beberapa poli yang ada di tempat saya. Tapi kalau di Pustu PKD, mohon maaf, di saya memang masih menggunakan form manual. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, mungkin teman-teman ada yang mungkin ada gambaran yang lebih bagus dari teman-teman. Kalau masalah screening Pak Madur, memang mohon maaf, secara alur saya memang belum punya alur yang bisa saya tularkan ke teman-teman yang keren. Saya masih karena masih kebingungan dengan alur dan juga nanti itu saya masih belum punya sesuatu yang istilahnya mantep saya berikan ke teman-teman. Seperti itu Pak Madur. Mungkin dari teman-teman kalau untuk alur ILP screening lebih baik saya bukan sebagai ini kita diskusi bareng-bareng. Gitu Pak Madur. Pak Saleh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang jelas untuk Kansa saat ini kalau tidak salah baru sekitar 12 atau 13 screening yang sudah ada di aplikasi. Nah, tapi kalau untuk alur, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sendiri sudah mengeluarkan ada alur layanan yang dikeluarkan di model integrasi layanan primer
Tapi informasi dari Pak Agus tadi bahwa untuk di paskes beliau di puskesmas itu ada membuat alur sendiri karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, siapa tahu ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing terkait dengan kondisi yang ada di puskesmasnya? Saya persilakan. Silakan teman-teman yang mau sharing terkait. Kelihatannya nggak ada, Pak Saleh. Tidak ada ya yang mau ditanya, tidak ada yang mau bertanya atau sharing, Bapak Ibu? Sudah lancar semua ini Pak Saleh kelihatannya. Masih bingung, masih merawat-rawat karena belum ada yang dirawat inap kayaknya sama UGD. Nanti kalau sudah implementasi. Iya, kalau udah implementasi biasanya baru nanti ada pertanyaan biasanya. Iya, karena banyak. kan Dicoba dulu aja, nanti permasalahannya kita bikin Zoom kayak gini. Permasalahan kita bikin Zoom gitu aja, Pak. iya Terkait kalau dengan ILP gimana Pak Imam? Di tempat Pak Imam udah lancar Pak? Screening kayak gitu. kebetulan baru nanti kami baru mulai Januari. Sekarang lagi disiapkan anunya apa? Kami masih berproses. Yang jelas kan kayak di komputernya gitu yang belum. Tapi kayak sudah minggu depan ini sudah mulai. Tapi pakai yang kan sekarang sudah terakhir saya cek sudah ada 14 screening di dalam. Nah, kami mulai sudah pakai itu kemarin. Coba pakai yang manual, ribet sekali jadi nggak jadi tunggu tunggu komputernya siap, baru kita implementasikan. Iya. Karena saya lihat di situ di screeningnya ternyata dia punya skor dan ada kesimpulannya. Jadi kalau dianalisis satu-satu kalau masih pakai manual kan ribet. Betul, datanya tidak bisa ketarik. Makanya datanya nggak bisa ketarik. Jadi mending kita mulai saja tapi pakai screening yang sudah ada dulu begitu. Kemarin pertimbangannya begitu. Terus kemarin tanya apa? Mas mau tanya. ya. Kan ini sudah kan kemarin saya ikut Zoom dengan pihak BPJS mengenai PKS untuk tahun depan perjanjian kerjasama. Ya. Di situ di BPJS-nya bilang nanti untuk kedepannya nanti sudah pakai klaim digital. Betul. Mulai Januari. Itu kan ada lembar CPPT. Harus dimodif. Lembar CPPT-nya ngambil di mana, Mas? Nanti posisinya di semua itu kan kalau ini nanti ini saya share kelihatan kan? Iya. Nah, ini nanti teman-teman ini ambilnya nanti di semua di sini di riwayat perawatan. Jadi isian ini harus lengkap ini sampai dengan resumenya nanti diisi sebelum pulang. Pastikan dokter nanti isi resum di sini, resumnya ini diisi dulu lengkap. Lah nanti semuanya akan otomatis masuk di ini. Nanti klaim digitalnya kita ada di sini. Misalkan kita ambil riwayat perawatan yang terbaru di sini. Apa ini? Ctrl C. Silakan masukkan di sini. Nanti di sini. Nah, ini kan sudah jadi nih. Ini sudah jadi satu rangkaian klaim nih nanti.
mulai dari riwayat pemeriksaan awal, obat-obatan sudah jadi, klik kanan, jadikan file PDF. Nah, oh ada pop-up. Ini apa ya Pak ya ini? Biar tidak diproses. Oh, paling karena karena web swingnya itu, Mas. Oke, jadi ini nanti akan jadi Iya, file iya, iya. PDF itu yang nanti kita kirim ke BPJS. Seperti itu Pak, tenang, kita sudah siapkan itu kok. Itu. Oh, Jadi udah nanti boleh. ya, Oh ya, karena kalau kemarin saya lihat di YouTube itu kan ada dia modif lembarannya yang untuk CPPT-nya kan berarti bisa ambil dari sini. ini sudah otomatis CPPT Ya. itu di sini Pak. Ini nanti semua CPPT catatan Ah, keperawatannya ada di sini semua kan sebenarnya. oh iya, iya, iya. Oh berarti Kalau dah. CPPT itu kan ada di sini nanti lah. Ini sebenarnya ini kan hanya swab-nya. Nah, nanti Ya. ini semua masuk di sini. Tenang aja. Oke, oke. Menarik. Ini kalau mau dipilih sesuai dengan misalkan saya hanya butuh diagnosa dan awal keperawatan IGD, boleh ini dipilih di sini. Nah, ini sudah kita siapkan semua. Nanti dari sini klik aja di sini jadikan file PDF. Nanti ini kita akan jadi file PDF. Otomatis nanti tinggal kirim ke BPJS dalam bentuk. Ya, ini untuk satu pasien. Yoi. Ya. Oke, oke, oke. Oke, paham. Paham. Oke, sip. Nah, Berarti PR-nya puskesmas sisa TTE ini nanti. ini sudah kalau tempat saya Bapak Hmm. ini kan ini sih sudah komunikasi dengan teman-teman di Kominfo untuk minta Cons ID. Ini nanti teman-teman tinggal sudah jadi di sini nih. Ini kan sudah ada nih TTEN. Ini sudah BSRE ini. Ini yang dari untuk teman-teman sudah dari sini nanti. Nah, nanti sudah dari sini nanti. Apanya yang diminta di Kominfo, Mas? User ID udah Kominfo nanti biasanya cuma minta IP-nya IP ini saya memang belum bisa ngasih karena nanti Kominfo itu minta. Jadi cek di database XML di bawah itu ada nanti user pas prasenya TTE-nya Pak berapa. Sally, pas prase-nya Pak Sally. Iya, pas prasenya. Nanti kalau pas Pas prase prase TTE. inputnya di sini, pas prase itu inputnya di sini. Ketika jadikan file sit in ini, nanti dia akan input pas prase. Nah, masukkan pas prase kan ini. Ini pas prasenya masing-masing dokter. Jadi misalkan dokter IC. Mantap, mantap. Nah, ini kan dia kan punya pas prase sendiri. Misalkan apa pas prasenya PPPPJIK tinggal simpan. Jadi otomatis yang menandatangani ini adalah orang-orang yang punya pas prase ini gitu nanti Pak. Kalau yang mau disetting itu di mana saja, Mas? Settingnya di database XML ya? Apanya? Settingan untuk kan ini kan berizin dengan BSR kan? Iya betul di database XML. Settingannya di database XML Pak. Oke. Pas Bisa prase itulah tanda tangan elektronik sebenarnya Pak Sally, itulah kuncinya nanti diminta. Misalnya kalau teman-temannya kalau di provinsi itu kan datang di Kominfo itu minta TTE itu dikasih pas prase, itulah kuncinya sebenarnya. Bisa dikasih tunjuk Mas di database XML-nya. Yang mana yang di ini? Letaknya. Aduh ini kan yang bisa buka ini Pak Madur nih. Ini kan saya kan hanya. Oh iya, sorry. Oh iya, bentar. maksudnya database Bisa. XML yang lain aja Mas. Ini di sini ada kok. Yang Di sini punya saja. ada. Bentar, di sini ada. Kalau itu kan aplikasinya yang punya Pak Madur itu. Ya Pak Madur, saya aja minta Pak Madur kemarin. Nih, di sini nanti. Ini URL sit in dari sini nih Pak. Dari sini. Oh iya. Biasanya nanti dari Kominfo dia akan minta ini akses ya kan file ini IP kita itu berapa. Nanti kita setting di sini nih nanti biasanya teman-teman. Oh iya, paham. Oke. Ini sudah kita yang jelas ditahu yang mana mau disetting, Mas. Mantap. Ya, gimana Pak? Yang jelas ditahu yang mana mau disetting di database XML-nya. Nah, cuman di sini doang, Pak. Di sini sudah. Ini sudah. Oh iya. Oke. Kalau ini kan dibuat nanti untuk ini kan akan kita lempar kemana file yang sudah ditandatangani kan itu Pak Madur ya nanti. Ya, jadi kan cuma di sini URL SIGN-nya sama username pas-pasnya yang dikasih ini. Seperti itu kayak gitu sih saya lihatnya. Nah, itu
Nanti Pak Madun lebih paham kalau masalah itu. Aman Pak, sudah ada itu Pak. Nah, jadi ketika mau tanda tangan, ini masukkan pas-pase. Ini sebenarnya ini adalah keyword ya Pak Madur ya. Kalau pas-pase itu Ya, keyword pas penting prase itu ya. tiap orang Keyword beda. apa? Seperti Tiap, password gitu. iya, Iya, password kayak tiap orang passwordnya. beda itu PIN. kalau pas prase. Tuh, ini. Nah, ini terus nanti otomatis ini kan akan hilang nih sebenarnya. Nah, nanti akan digantikan di mana yang mau ditandatangani itu kita nanti akan ada kita masih belum silakan nanti disesuaikan sendiri karena kita masih bingung posisinya ada di mana. Apakah satu file ini akan ditandatangani setiap kali ini kan ada beberapa nih, ada beberapa ini yang penting sudah kita sudah jadi. Ini gimana lah? Ini kayak sombong. Kok Iron? Kok Iron? Batal dulu Mas, batal dulu. Nah, ini saya batal dulu. Batal dulu Mas yang di tengah-tengah. Oh iya ya, sorry, masih ada batal. Nah, itu nanti seperti itu. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini lancar banget ya, penak banget ya. Buat tempat saya dikasih kayak gini khusus Kabupaten Karanganyar gitu Pak. Oke, Ini Bapak Ibu Bisa ada Mas, yang bisa diarahkan saja domainnya nanti dibuatkan. ini loh, enak. Alhamdulillah Kominfo sekarang sudah lumayan nih kapasitas servernya Mas. Iya, ini keren loh Pak ini. Ini untuk sekelas ini tanpa ada lag loh ini. Mantap ini saya kok tertarik. Kemarin saya IP, teman Kominfo ini saya iya, IP publiknya kami juga agak besar doh, bandwidthnya Mas. 100 mega itu IP publik. mantap. Ya, silakan teman-teman. Nah, ini mumpung ini sebenarnya teman-teman di Sulbar ini dapat ini loh ya, jackpot dari Kominfo loh. Ini jarang loh ini yang ada ini baru di sini sama di berasa mana ya yang dapat support penuh dari Kominfo itu sama di Padang. Keren itu. Juga sama di sana. Sumatera Barat. Iya. Itu keren ini makanya ini teman-teman ini harusnya lebih semangat ini. Iya, Padang iya. ya Mas. Iya. Padang banyak juga hackernya. Saya sering kena dapat itu dari mereka juga. Serangan gacor. Iya Mas. Aduh. Mantap. Gitu Pak Mandur, Pak Saleh, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan kalau yang tadi kalau di saya untuk alur screening masih saya mengikut teman-teman. Di tempat saya belum final Pak, belum bagus banget soalnya. Iya, baiklah makanya teman-teman, ada yang mau sharing tentang alur bagaimana ILP di puskesmasnya masing-masing. Ini ada dari Bisapu, siapa tahu berkenan berbagi informasi. bisa. Teman-teman dari Puskesmas Bisapu, siapa tahu berkenan berbagi informasi bagaimana alur pelayanan di integrasi layanan primer di puskesmasnya. Di Bantaeng, jauh. Kayaknya kalau Bangkai 1 seperti apa nih sekarang, Pak Wiwin? Sudah penggunaan klaster? Masih manual, masih Kenapa nggak pakai yang di Kansa? kan saya enggak. Caranya Pak, settingannya diganti anunya di Di mana? Belum diupdate kah? belum Pak, belum. Oh, ya diupdate dulu. Besok kita ada kelas update besok, Win, ikut Miki di. Oh iya Pak, iya. Siap.
Oke, Bapak Ibu, ada yang lain yang ditanyakan? Kalau misalkan sudah tidak ada, mungkin dari Pak Agus ada hal terakhir yang mau disampaikan, Pak. Ya mungkin mohon maaf nih mungkin karena teman-teman memang belum ini Pak ya belum menjalankan jadi teman-teman masih Mm-mm. masih belum belum ngeh dengan apa yang Pak Belum. jelaskan. Iya. Mungkin nanti silakan teman-teman berproses dulu mungkin Pak Saleh ketika nanti berproses sudah berproses 1, 2, 3 kali atau semingguan lah. Nah nanti kita buka kelas kayak gini kita sharing permasalahannya di mana. Nanti teman-teman akan dapat problemnya nanti. Pasti banyak problemnya nanti kalau sudah implementasi. Oke, teman-teman sekalian, kami harapkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Nanti bagi yang butuh informasi rekaman, nanti kami kirim lewat WA ya, nomor WA yang ada di daftar hadir. Jadi kami akan berikan linknya. Jadi silahkan mengisi daftar hadir di yang kami share di chat Zoom. Nanti akan kami kirimkan hasil rekaman ke nomor WA masing-masing. Terakhir kesempatan kepada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Oke, kalau sudah tidak ada, izinkan untuk kita foto bersama dulu sebelum kita tutup Zoom pada malam hari ini. Bisa dibantu Bapak Ibu untuk dibuka kameranya. Ada yang sudah di tempat tidur mungkin ini. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Kiring ke gitu. Yang baru kamu. Ulang Pak, ulang. 1, 2, 3. Alat sorry. Oke Bapak Ibu, untuk informasi besok pagi jam 10 kita ada kelas untuk backup data, kemudian bagaimana lakukan sinkron database dan update aplikasi bersama Pak Madur. Insya Allah jam 10 dan teman-teman bisa gabung di link yang sama pada malam hari ini. Oke, untuk itu kita cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Agus dari Yayasan SIM RS Kansa Indonesia yang telah berkenan untuk berbagi kepada kita pada malam hari ini. Dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Benar Bapak. Kalau Pak Imam. Besok di jam 10. Iya. Pak Madur. Insyaallah. Jadi Itu tabulahan sudah beli anu dia apa itu namanya itu? Jerprint. Apa itu Jerprint apa itu? Ada emang di rumah sakit Pak biasanya. Di kantor BPJS juga ceritanya itu di. Wah, bukan fingerprint untuk absen yang kecil, Kan, saja. tapi bisa juga untuk absen itu di Kansa ceritanya. Iya, Bisa juga. Ya pengen apa pakai selain pengen spot Alat anunya saja. mesin Ya kan absensi ceritanya juga. itu supaya pasien kan biasa itu ada orang bilang ada bersaudara mungkin itu pasien toh jadi biasa Ya. BPJS-nya saudaranya pakai gitu loh. Iya, betul. Banyak itu kejadian begitu. Makanya itu di rumah sakit, tapi di rumah sakit kayak memang betul kan ini pasien yang bersangkutan gitu. Jadi daftar gitu, misalnya nomor rekening gitu. Iya, karena kan pasti terdaftar nanti anunya orang ada semua fingerprintnya.
Jadi ada nanti data di BPJS. Jadi nanti salah orang. Tapi ada aplikasinya BPJS itu lagi untuk itu kayaknya beda. Nah biar di Kansa bisa dapatkan. Iya, bisa juga. Bisa dipasangkan juga itu. Cuma ya begitu. Di puskesmas kan belum orang. Mana nih Wiwin? Kenapa baru muncul lagi tuh Win? Dari mana itu? Ibu Itawan ujian kapan P3K? Iya Pak. Enggak nih juga karena kan magiannya sudah pasti nih tuh pindah juga tuh. Ada kah? Ibu Baru muncul Wiwin. Pak. Apa? Jadi Kenapa belum Wiwin? ada jadi bagaimana bridging Win? Ngitung ya BPJS Pak. Nggak Belum nomor ada sih. sekarang. Sampai sekarang iya. Chat Astaga. terakhirnya Nah bilang ditunggu Pak ya karena sementara kredensial yang ada 1 bulan lalu sampai sekarang Kita suruh telepon Kapusta, kepala cabangnya. Kapusta suruh telepon kepala Kepala cabangnya. cabangnya. Begitu Mami. Pak Ya. suruh ini. Kasih begitu Mami. Begitu juga. Karena Itu kalau ada masalah begitu. staff sama staff tidak bisa, no. Nggak bisa. Bos sama bos. Bos sama bos. Secara administrasi kita clear nih. Iya. Ya. Oh jadi Mas Kremi mau di LP Wiwin. Pak. Saya pakai manual. Itu nih kucet ku pamadur kucet baru satain web swing nggak bisa web swing nanti ku coba kuliah Kau juga Win hal begitu juga. Aduh. Ada semua media nih itu. itu Pak nanti kuliah Pak tutorialnya. Iya. Apalagi kau kan selalu kasih mati servermu.